الجنة من غير سعي لذلك بفعل المأمورات والمسارعة في الخيرات مع ترك المحظورات ومجانبة السيئات فهو حمق وغرور وموالاة للشيطان لعنه الله بقبول تزويره وتلبيسه وترويجه للشر في معرض الخير. قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعلم الشيطان إلا غرورا. Adapun berangan-angan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan berangan-angan bercita-cita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala min ghairi sa'in, tanpa ada usaha, lidzalika untuk yang demikian itu dengan cara bifi'lil ma'murat, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal musara'ah fil khairat, dan bergegas untuk mengerjakan kebaikan, ma'a tarkil mahzurat, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa mujanabatis sayyi'at, dan menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Fahuwa humqun wa ghururun, maka dia termasuk orang yang bodoh dan yang tertipu. Wa muwalatul lisyaitan, dan dia termasuk adalah orang yang menjadikan wali, yang menjadikan syaitan sebagai walinya, yang menjadikan syaitan sebagai panutannya. Nah, jadi dalam pembahasan ini adalah tentang seseorang yang menginginkan ampunan Allah, dan semuanya kita pasti banyak berbuat dosa. Semuanya kita tidak terlepas daripada dosa. Tentunya setiap kita pasti menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Pasti setiap kita menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kita pasti menginginkan dukhulul jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memohon ampunan dan masuk ke surganya Allah tanpa ada usaha. Ya, arti kada berusaha ini kada hendak menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk surga tapi kada hendak beribadah. Hendak masuk surga tapi kada hendak beramal. Dan juga tidak mau bergegas untuk mengerjakan kebaikan. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wabadir wala tusawwif fil khair. Bersegeralah dan jangan engkau tunda-tunda dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan sekarang orang yang menunda amal kebaikan setelah kita tahu kebaikan tersebut dan kita tunda perbuatan itu, berarti kita termasuk humqun wa ghururun, orang yang tertipu. Kenapa? Karena ketika kita mentargetkan akan berbuat baik, misalnya 1 bulan lagi, hendak berbuat baik 2 bulan lagi, dan tentunya tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai kepada waktu yang kita targetkan. Jadi kata ulama, seandainya nih kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ringan nih hati untuk ibadah, maka jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Ya, ringan hati hendak sholat duha, kerjakan langsung. Jangan esok aja atau seminggu lagi.
atau nunggu umur sudah tua, ada keinginan untuk taubat, segera lakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan atau keinginan untuk menunda daripada amal kebaikan. Karena kalaupun kita menunda amal tersebut, biasanya setelah sampai waktunya tetap kita belum siap untuk mengerjakan amal tersebut. Tetap kita kada siap untuk berbuat taat. Maka oleh sebab itu perbuatan taat itu perlu dipaksa. Ibadah yang kita gawe ini di tingkatan kita orang awam ini perlu ada paksaan, mujahadah. Ya. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Memang di awal kita hendak ibadah itu berat. Sembahyang 5 waktu berat. Ya. Karena kita memang belum merasakan nikmatnya sholat itu, apalagi sholat sunnahnya, apalagi bacaan Qur'annya, apalagi sholat tahajudnya, sholat witirnya. Ini sangat berat kita untuk lakukan. Tapi ya, man arafa qadral akhirati hana alaihi ta'ab. Barang siapa yang mengetahui keutamaan akhirat, yang mengetahui nilainya akhirat, maka kesusahan dan kecapean di dunia ini akan jadi ringan. Kalau yang kita pandang adalah kehidupan akhirat. Jadi kita ibadah, kita hidup di dunia ini supaya di akhirat kita nanti kita nyaman, supaya di akhirat kita kada sakit, supaya di akhirat kita nanti kada mendapatkan murkanya Allah. Maka segala perbuatan taat di dunia ini akan jadi ringan kalau kita mengetahui keutamaan akhirat. Karena yang ngarannya surga itu tidak ada yang gratis. Ya, ngarannya surga tidak ada yang gratis. Harus kita beli dengan apa? Dengan ibadah kita, dengan amal kita, dengan taat kita, dengan pahala kita. Walaupun sebenarnya pahala kita ada sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah salah satu simbol bahwasanya orang yang berbuat taat, orang yang beribadah, salah satu simbol adalah orang yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang patuh inilah yang akan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam surganya. Karena Allah menciptakan ada surga, ada neraka. Untuk apa neraka? Untuk orang yang kada patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang kada patuh dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang kada hendak masuk surga. Sehingga sahabat bertanya, man aba ya Rasulullah, siapa yang kada hendak masuk surga ya Rasulullah? Orang yang kada hendak masuk surga, kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ianya hendak masuk surga. Tapi bagi orang yang menolak ataupun yang bermaksiat kepadaku, artinya kada patuh dan kada taat kepadaku, kata Rasulullah, maka berarti ianya menolak, kada hendak masuk ke dalam surga. Jadi yang perlu kita pikirkan sekarang ini, kita ini termasuk orang yang taat lawan Nabi atau termasuk orang yang menolak ataupun bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sangat khawatirkan adalah padahal Rasulullah sudah menjamin setiap umatnya masuk surga, tapi kita termasuk golongan yang menolak hendak masuk surga. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya setiap diri kita ini masuk kepada golongan orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kita kada usah memikirkan orang lain. Pikirkan diri kita dulu. Ya, diri kita utamakan, keluarga kita utamakan. Maka kalau masing-masing kita memikirkan bagaimana nih supaya anggota tubuh badan yang kita bawa setiap hari ini nanti di akhirat kada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama di dunia apa yang harusnya gawi supaya di surga nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah.
berarti sudah tahu yang harus digawi itu apa aja. Berarti harus taat lawan Allah. Kalau ini bermaksiat, oh ini tubuhku ini bermaksiat lawan Allah, berarti ini bakalan di akhirat disiksa. Jadi kita dulu yang kita pikirkan, ya, dalam sehari ini banyak maksiatkah, banyak taatkah kita gawi, ataupun banyak lalainya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diri kita pikirkan keluarga kita. Karena dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Kalaulah masing kita mempunyai antusias, mempunyai perhatian benar-benar kepada kita sendiri dan keluarga kita, maka niscaya satu kampung itu insya Allah akan mempunyai potensi besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sekampungan akan punya potensi besar untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena masing-masing pribadi kita menjaga dirinya dan menjaga keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah, menjaga dirinya supaya terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari diri kita masing-masing, ya. Apalagi pada zaman sekarang dikatakan oleh ulama, al-an zamanu sukut. Al-an zamanu sukut, ini dikatakan ratusan tahun yang lalu padahal. Al-an zamanu sukut wa luzumul buyut wa ridhabil qut ila an tamut. Sekarang ini adalah zamanu sukut, kita banyak-banyak berdiam. Yang mana zaman kita jangan terlalu banyak umpat campur urusan orang. Sekarang adalah zaman yang mana kita jangan terlalu banyak mengomentari orang. Waluzumul buyut, dan adalah zaman sekarang ini zaman yang mana kita jangan terlalu banyak keluar dari rumah, banyak-banyak berdiam di rumah. Maksudnya adalah luzumul buyut ini kan kalau kita berdiam di rumah adalah terhindar daripada perbuatan maksiat. Jadi berusaha untuk menghindari daripada perbuatan maksiat, karena pada zaman saat ini yang ngarannya maksiat itu sudah seperti lautan, dan kita berada di tengah lautan itu. Maju kena, mundur kena, ke samping juga kena. Jadi maksiat itu sudah berada di mana-mana, bahkan maksiat itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita. Maka ulama dulu sudah memperkirakan dan mendeteksi bahwasanya kalau kita hidup pada zaman tersebut, maka banyak berdiam di rumah, jangan terlalu banyak keluar. Dalam rumah aja bermaksiat, apalagi kalau sudah keluar rumah. Waridho bil qut, dan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai mengeluh rezeki yang sudah Allah tentukan lawan kita. Jangan sampai mengeluh. Kenapa? Karena rezeki itu kan sudah ditentukan kepada kita, ini sudah ditentukan dan tidak akan bisa tertukar. Dan rezeki kita tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Wallazi qasim lak hasilun ladaik wallazi la ghairik la yasil ilaik. Setiap yang Allah tentukan rezeki itu untuk kita, ya, dan rezeki itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Dan setiap rezeki yang ditentukan bukan untuk kita, walaupun rezeki tersebut sudah berada di mulut kita, tapi bukan rezekinya, maka kada bakal sampai ke kita. Ada aja caranya Allah Subhanahu wa taala supaya rezeki itu kada sampai kita, ada aja caranya. Maka ini adalah salah satu iktikad, keyakinan yang harus kita benar-benar pegang tentang masalah rezeki. Rezeki kada pernah tertukar, rezeki kita kada bakal diambil orang, dan rezeki kita kada bertambah, dan rezeki kita kada berkurang. Dan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masalah rezeki ini kita jangan terlalu menghabiskan pikiran kita memikirkan masalah rezeki ini, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha boleh, berusaha berikhtiar silakan,
Tapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang menentukan hasil daripada usaha kita. Banyak orang yang berusaha sama-sama berjualan gorengan, tapi rezekinya kada sama. Banyak orang yang berjualan, tokonya, ganalnya sama, isi jualannya sama. Ya, misalnya berjualan pacerikinan, ini pacerikinan, yang B pacerikinan jualan, tapi rezekinya kada bakal sama. Padahal sudah sama jualannya, jam bukanya sama, jam tutupnya sama, tapi hasil perharinya kada sama. Kenapa? Karena memang rezeki sudah hak otoritas dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang kawa menjamin berapa hasil rezeki kita itu. Silahkan kita berusaha untuk mencari rezeki itu dengan niatan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jar guru bahid, kalau kita berusaha berdagang, jadikan itu sebagai ibadah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah. Tapi masalah hasil jangan sampai kita yang menentukan kenapa hasilnya segini. Padahal ulun sudah berjual barangnya banyak, ya, mulai pagi sudah buka sampai tengah malam, kenapa hasilnya segini aja? Berarti kita kada ridho dengan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dia harus percaya terhadap rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, wallazi qusim lak hasilun ladaik wallazi li ghairik la yasil ilaik. Setiap apa yang dibagikan untuk engkau, ya, yang dibagikan untuk engkau, maka pasti akan sampai. Walaupun kita kadang mengejarnya, tapi kalau rezeki itu untuk kita pasti akan sampai. Makanya Nabi SAW di antaranya sifat beliau mulai dari kecil, ya, sampai beliau wafat, di antara sifat mulianya Nabi SAW itu kada pernah berebut makanan. Kada pernah berebut makanan. Lagi kekanakan ke Nabi, kada pernah berebut, hendak mengambil misalnya ada makan berebut, kada pernah. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa Nabi SAW di antara akhlak yang mulia ini juga menunjukkan bahwa kalau memang rezekinya pasti sampai. Kada harus berebut. Kalau memang kada dapat berarti kada rezekinya, itu aja. Itulah orang mukmin, ya. Sifat kita harus seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau wallazi li ghairik, dan seandainya rezeki itu memang diperuntukkan untuk orang lain, maka kayak apapun caranya kada bakal sampai ke kita, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Padahal dalam pikiran kita pasti sudah nih, besok nih kalau berjualan ini pasti dapat seini, ya, pasti dapatnya seini. Tapi nyatanya hasilnya kurang dari itu. Nah, berarti ini bukanlah usaha yang menentukan rezeki, tapi Allah lah yang menentukan rezeki melalui usaha kita. Dan juga para hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah rezeki ini kita jangan bersandar kepada satu pintu saja. Karena jalan Allah hendak memberikan rezeki kepada kita itu macam-macam. Ya, 1000 jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bersandar kepada satu pintu. Artinya apa? Ya, yang punya ijazah, ya, yang punya ijazah dia bersandar kepada ijazahnya. Seakan-akan kalau kada ada ijazah kada dapat duit. Ya, kalau kada ada ijazah kada ada mata pencarian. Berarti hanya menyandarkan rezekinya kepada ijazah tadi, maka sangat sempit jalan rezeki kalau kita hanya bersandar kepada satu pintu saja. Yang seharusnya apa? Kita berserah kepada Allah. Masalah rezeki kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ulun minta rezeki dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Berarti Allah yang menentukan. Dengan cara yang terbaik untuk kita tuh yang kayak apa? Bisa Allah menentukan dengan cara berdagang, bisa juga Allah menentukan dengan cara bertani, bisa dengan cara begaduhan kambing, begaduhan sapi, ataupun memantan, atau jadi pegawai. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ulun usaha untuk mendapatkan rezeki dengan usaha yang terbaik menurut Engkau ya Allah.
Jadi Allah, kalau sudah Allah yang menentukan rezeki, maka 1000 jalan Allah akan berikan rezeki itu kepada kita. Jalannya banyak. Jadi jangan bersandar kepada satu pintu saja, karena itu sangat sempit bagi kita. Berarti kita sudah menyempitkan jalan rezeki untuk sampai kepada kita. Dan ada sedikit orang yang punya ijazah, yang nganggur kada sedikit. Jadi kada semua orang yang punya ijazah punya penghasilan. Ada semuanya, banyak juga orang bisa ijazah sudah lulus S1, S2 ya, tapi gawiannya ada yang membeca, itu banyak yang di kota-kota besar seperti itu. Jadi ijazah itu kada menjamin untuk kita mendapatkan rezeki Allah. Begitu juga usaha kita berdagang pun kada menjamin juga. Apapun kada ada jaminan ya, tapi kita hanya diwajibkan untuk berusaha. Dan jangan kita sandarkan rezeki pada usaha yang kita gawi. Kalau emang Allah bukakan pintu rezeki itu pada jalan, misalnya harus bertani, ya mungkin di situ adalah jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita membandingkan rezeki kita kepada rezekinya orang lain. Kenapa si fulan tuh sugih? Kenapa si fulan tuh sehari rami jualannya 1 juta sehari, ulun 100.000 aja. Nah, kita sudah membandingkan rezeki kita kepada orang lain. Berarti kita sudah kada percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana qada dan qadar ini yang wajib kita percaya di dalam rukun iman. Setiap kita ini sudah ada ketentuan rezeki dari Allah. Semenjak kita di alam kandungan itu sudah ditentukan rezeki pian sekian, umur pian sekian, ya nasib yang selama hidup kayak ini, ya sakit selama hidup berapa kali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya sudah dijamin, sudah ditentukan. Artinya jadi kita berusaha apa itu hanya sebagai asbab Allah mengantarkan rezeki kepada kita. Artinya kalau memang usaha kita ya hasilnya itu kada sama dengan orang lain, maka kita tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itulah rezeki yang sudah ditentukan untuk kita, dan kita percaya dengan ketentuan rezeki yang Allah berikan. Ridho kita dengan ketentuan tersebut itu jadi ibadah, ya. Jadi ibadah. Maka biasakan kita ini duduk di makam ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan rezeki yang melimpah, kita bersyukur. Kalau Allah pun beri rezeki yang menurut kita sedikit, maka kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itulah yang terbaik ya. Jadi semuanya terbaik. Allah memberikan rezeki kita sedikit, itu tujuannya supaya apa? Ya mungkin Allah menghendaki supaya hisab kita di akhirat kena kada lawas, supaya hisab kita kada lawas, karena yang dihitung sedikit aja, rezeki kita sedikit. Semakin banyak rezekinya, semakin lawas hitungannya. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya nabi yang paling kaya, nabi yang paling sugih, maka nabi yang paling terakhir kena masuk surga di antara para nabi ya Nabi Sulaiman. Kenapa? Walaupun beliau kadang mendapatkan azab dari Allah, tapi menghitung hartanya itu yang lawas, ya, menunggu waktu perhitungan, menyelesaikan hitungan harta-harta itu lawas. Bahkan ada yang mengatakan perbedaannya orang yang sugih dengan orang yang miskin itu masuk surga, kalau sama-sama masuk surga itu 500 tahun, ya, 500 tahun lawasnya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu sudah menikmati begitu lama di dalam surga, yang orang sugih ini hanya dia masuk. Nah, kenapa jadi lawas? Menghitung harta tadi. Tapi kalau kita ditakdirkan sugih juga, maka harus syukur kepada Allah SWT. Itu juga jadi ibadah, dan berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya kita berhusnuzon kepada Allah. Allah berikan harta kita banyak, berarti melalui kita amanah Allah akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Setiap orang yang Allah berikan kekayaan, kelebihan, berarti di situ ada titipan amanah dari Allah
untuk membantu saudaranya yang lemah. Kalau kita laksanakan amanah itu berarti selamat kita menjalani cobaan dan ujian dari Allah SWT. Allah beri kita kaya berarti itu juga ujian. Tanda dirinya selamat ujian kalau dengan hartanya bermanfaat untuk orang lain, orang lemah dibantunya, dengan hartanya dia berwakaf, berinfak, bersedekah. Itu salah satu adalah cara menyelamatkan daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kekayaannya dia hanya menikmati untuk dirinya dan keluarganya sendiri dengan harta yang berlimpah, berarti inya belum melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya belum melaksanakan amanah dari Allah, berarti inya belum lulus daripada ujian Allah. Kita miskin ujian, kaya juga ujian dari Allah. Jadi semuanya pada ujian. Yang baik yang mana? Yang lulus ujian. Orang miskin kalau kada sabar juga berarti kada lulus ujian, kada bagus juga. Ya. Yang sugih lulus ujian berarti ini yang bagus. Ya. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-an zamanus sukut wa ridha wa luzumul buyut wa ridha bil qut ila an tamut. Ridha terhadap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, baik rezeki itu banyak ataupun rezeki itu sedikit, kada usah terlalu berkeluh kesah dan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Ini cara ya di akhir zaman untuk membentengi diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi orang yang hendak mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga tapi kada hendak beramal dan larangan Allah tetap digawi, maka dia termasuk orang yang bodoh dan inya menjadikan syaitan sebagai walinya, ya, syaitan sebagai tuannya. Inya kada menjadikan Allah sebagai Rabbnya ataupun Tuhannya, tapi secara kenyataannya inya lebih berpegangan kepada syaitan, lebih mengikut kepada syaitan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam surganya, dan mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal taat. Allah permudahkan kita untuk taubat. Allah permudahkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita daripada murkanya. Allah jauhkan kita daripada nerakanya. Allah jauhkan kita daripada azabnya. Mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazina wal dunya salihah wa ala man sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.